Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani, petani muda, petani Indonesia. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Kali ini seperti biasa, ini saya sedang melakukan pengecekan tanaman padi yang ada di sawah. Nah kebetulan hari ini tidak hujan atau tidak begitu panas ya. Ini saya sedang berada di sawah. Ini ada beberapa tanaman padi saya yang terkena hama penyakit ya. Ini tanaman padi saya sudah menginjak usia 50 hari, di mana ini sudah mulai mengeluarkan buah-buah padinya ya. Untuk tanaman padi yang terkena hama seperti ini harus diantisipasi ya, karena kalau tidak segera ditindaklanjuti itu bisa menyerang buah-buah padi sehingga hasilnya itu tidak baik. Selengkapnya mari kita simak video berikut ini. Check it out. Nah ini sahabat petani, ini adalah tanda-tanda di mana tanaman padi ini terkena beberapa penyakit ya. Ini bisa disebabkan oleh walang sangit ya. Ini daun-daunnya ini kalau terkena zat-zat yang dikeluarkan oleh walang sangit ini akan berwarna putih seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat, ini daun dari tanaman padi ini warnanya putih ya. Ini karena terkena oleh cairan yang dikeluarkan oleh belalang ya. Ini harus segera diatasi. Nanti kalau tidak diatasi itu bisa menyerang ke bagian-bagian buah dari tanaman padi ya. Nih seperti ini misalnya ini kita bisa melihat itu walang sangit yang sedang mengeluarkan zat-zat yang bisa menimbulkan penyakit di buah padi ya. Buah padi itu nanti bisa berwarna hitam atau isinya itu tidak baik ya, tidak sempurna, jadi beratnya itu tidak maksimal atau hasilnya tidak maksimal ya. Hama-hama seperti ini itu harus segera diatasi ya, karena kalau tidak diatasi seperti yang tadi saya katakan itu bisa menimbulkan masalah ya untuk perkembangan dari buah padi yang nanti akan dihasilkan ya. Untuk pembasmian dari hama walang sangit ini bisa menggunakan obat pestisida ya, banyak sekali mereknya itu di toko-toko pertanian. Kalian bisa memilih salah satu mulai dari harga 50.000 sampai dengan 250.000 ya. Kalian tinggal memilih saja. Nanti itu bisa disemprotkan ya ke hama walang sangit seperti ini ya. Untuk penyemprotan usahakan itu di saat sudah mulai keluar atau buah-buah padinya itu sudah banyak yang keluar dari tanaman padi ini. Jadi nanti bisa dibasmi merata ya untuk hama walang sangit ini ya. Nah itu kita bisa melihat juga itu di sana itu ada walang sangit yang mungkin sedang berkembang biak dengan pasangannya, itu sedang musim kawin ya. Ini musim kawin untuk walang sangit ya. Oke sahabatku, ikuti terus untuk melihat video ini selanjutnya mengenai beberapa penyakit yang disebabkan oleh hama-hama yang ada di tanaman padi menjelang usia padi 60 hari atau menjelang padi-padi mengeluarkan buahnya ya. Check it out. Untuk penyakit yang kedua, kita juga bisa menemukan tanaman padi itu yang daun-daunnya itu tidak berwarna hijau ya, alias berwarna coklat atau kekuning-kuningan seperti ini ya. Nah ini biasanya disebabkan oleh hama-hama yang ada di tanah ya, seperti yuyu ya, yang itu mengeluarkan zat-zat di akarnya. Jadi itunya
perkembangan dari tanaman padi ini tidak sehijau atau tidak sempurna ya. Tuh, kalian bisa melihat itu untuk warna dari daun-daun tanaman padi yang terkena hama ini, daun-daunnya itu sudah menguning atau sudah mati seperti ini ya. Ini tidak bisa memproduksi makanan ya, karena warnanya itu zat hijau daunnya sudah tidak ada ya. Jadi untuk proses fotosintesis dari tanaman padi itu tidak bisa ya, karena proses fotosintesis itu diperlukan zat hijau daun atau klorofil ya. Ini sudah sudah mati nih daun-daun yang kuning seperti ini ya. Ini bisa disembuhkan ya, paling diputus ya, atau dipotong untuk bagian-bagian yang warnanya kuning seperti ini ya. Nah, ini itu karena proses dari akarnya ya. Kalau dibiarkan bisa saja ya, tapi hasil dari buah padinya itu tidak maksimal ya, alias cuma anakannya itu cuma menghasilkan buah padi sedikit, tidak terlalu banyak. Nah, itu biasanya itu terjadi di pinggir-pinggiran sawah atau pinggir-pinggiran tanaman padi ya. Kalau yang di tengah itu jarang ditemukan ya, karena yuyu itu berkembang biaknya itu di pinggir-pinggir petakan sawah. Mereka membuat lubang-lubang di galengan, terus mereka mengeluarkan zat-zat seperti kotoran ya, itu warnanya kuning, terus nanti diserap oleh tanaman padi, sehingga zat-zat yang terkandung di dalam kotoran yuyu itu akan membuat perkembangan dari tanaman padi itu tidak baik, sehingga daunnya itu menjadi kuning atau lama-kelamaan menjadi mati seperti ini ya. Ini sudah tidak bisa diatasi ya, paling tinggal menunggu hasilnya saja ya. Cuma tidak maksimal ya. Misalnya satu tanaman padi itu bisa menghasilkan buah padi misalnya 1 on atau 10 on. Nah, kalau tanaman padi seperti ini hanya menghasilkan mungkin 0,5 on ya. Jadi tinggal ditunggu saja tanaman padi ini sampai berbuah ya, yaitu hasilnya tidak begitu maksimal. Oke sahabat petani, kita lanjut ke video selanjutnya, atau penyakit-penyakit yang lain untuk tanaman padi. Check it out. Oke sahabat petani, ini penyakit yang kedua ya. Kalian bisa melihat itu telur-telur ya. Telur ini yang dikeluarkan oleh hama yang ada di tanaman padi ini. Ini biasanya itu telur kayak apa ya itu ya, sejenis serangga lah ya. Mereka menelurkan telurnya itu di pinggiran atau di bawah dari daun tanaman padi ya. Nanti sekitar beberapa minggu akan menetas menjadi hama-hama yang menyerang dari daun tanaman padi ini. Nanti seperti ulat ya, nanti akan memakan daun-daun hijau, atau mungkin bisa menyerang buah padi yang dikeluarkan oleh tanaman padi. Ini telurnya ini warnanya hitam, terus menempel di bawah daun padi. Nah, itu bentuknya menggerombol ya, seperti ulat ya. Tuh, kalian bisa melihatnya untuk telur dari hama dari serangga yang memakan dari daun tanaman padi ya. Ini nanti untuk cara pembasmiannya itu tinggal disemprot dengan menggunakan obat insektisida ya. Kalian bisa menemukan di toko-toko ya. Untuk kalian yang belum tahu, kalian bisa menggunakan
nararel ya, jenis nararel atau yang lain ya, untuk menyemprot dari hama-hama ini ya. Nah ini telur ini bisa ditemukan di tanaman padi saat tanaman padi itu sudah menginjak usia 50 hari sampai 60 hari ya. Oke sahabatku, itulah tadi beberapa penyakit yang bisa kita jumpai pada tanaman padi menjelang usia 60 hari atau saat tanaman padi mengeluarkan buah-buah padinya. Oke sahabatku, itulah tadi cara mendeteksi untuk tanaman padi kita itu terkenang beberapa hama ya. Seperti tadi ada walang sangi, terus ada serangga yang bertelur, terus juga oleh hama yuyu ya yang menyebabkan daun dari tanaman padi itu kering ya. Kalian bisa mengenalinya sejak dini ya, dan kalian bisa tahu cara mengatasi untuk hama-hama tersebut itu bagaimana. Misalnya dengan menggunakan penyemprotan, menggunakan obat insektisida seperti nararel dan lain sebagainya. Kalian bisa membeli obat-obat tersebut di toko pertanian yang ada di kota Anda ya. Kalian harus bisa mencegah lebih banyak hama-hama tersebut sehingga dari tanaman padi itu bisa menghasilkan buah yang maksimal sesuai yang kita harapkan ya. Oke sahabat petani, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk kalian yang belum like dan subscribe, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, karena subscribe kalian merupakan semangat saya untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Bertani itu menyenangkan, bertani itu menghasilkan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang kurang sempurna, itu karena saya sedang belajar di dalam dunia pertanian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.